Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Mendengar perkataan si Ma Yulong, Lo Sheng tiba-tiba bertepuk tangan. Bagaimanapun tidak banyak orang yang memiliki metalitas ini. Jadi Lo Sheng secara alami menghargai metalitas si Ma Yulong. Karena inilah metalitas kuat yang sebenarnya. Hanya saja Lo Sheng tidak tahu apa aliansi ini. Tetapi melihat ekspresi orang-orang di aula bela diri Wanling, sepertinya itu adalah tempat yang bagus di dunia atas. Namun bagi seorang pejuang untuk berdiri tegak di dunia, hal terpenting adalah percaya pada diri sendiri. Karena emas akan bersinar dimanapun dia berada. Jika ada jalan pintas yang diperlukan, itu bagus. Tetapi mengandalkan sepenuhnya pada benda-benda eksternal dan bantuan orang lain, berarti menempatkan kereta di depan kudanya. Anda benar, saya setuju dengan apa yang Anda katakan. Lo Sheng berdiri dan tersenyum. Si Ma Yulong berkata dengan tenang, saya tidak membutuhkan persetujuan Anda. Memang, tapi saya menerima tantangan Anda. Lo Sheng tersenyum. Bagus sekali, saya juga menghargai keberanian Anda. Si Ma Yulong mengangguk. Jelas dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah dari Lo Sheng. Meskipun dia hanya memiliki tingkat budidaya alam hidup dan mati, dia sebenarnya telah menembus 9 kesengsaraan surgawi kecil. Meskipun dia belum membuka lautan dewa, kekuatannya sendiri telah jauh lebih pejuang alam laut dewa biasa, laut ilahi. Jadi tidak masuk akal jika dia kalah dari Lo Sheng. Seorang pejuang di alam hidup dan mati tingkat kelima, bahkan jika Lo Sheng ditunjuk oleh aliansi surgawi, dia mungkin memiliki beberapa keterampilan. Tetapi bagi si Ma Yulong, ini bukan masalah. Dia setuju, anak ini sebenarnya setuju. Meskipun membuat saya merasa sangat tidak senang jika senior Yulong menantang anak ini, saya tetap senang melihat senior Yulong menyiksa anak ini dengan kejam. Dia masih terlihat tenang sekarang, akan terlihat bagus jika dia dipukuli oleh senior Yulong dan memohon pada kakek untuk menuntut Nona. Para prajurit lain di aula bela diri Wanling tiba-tiba menjadi bersemangat. Mereka secara alami tahu bahwa pertunjukan bagus lainnya akan segera diadakan. Jelas bagi mereka, para pendaki dari alam bawah tidak mengetahui ketinggian langit, dan mereka tidak mengetahui kekuatan senior Yulong. Tetapi mengapa para jenius dari aula bela diri Wanling tidak mengetahuinya? Bahwa si Ma Yulong tidak percaya diri. Kalau begitu, silakan lewat sini. Si Ma Yulong melambaikan tangannya dan berkata, saat ini Lo Sheng baru saja meninggalkan sudut ini. Sejak dia memasuki aula bela diri Wanling, ini adalah pertama kalinya dia pindah dari tempat itu. Segera Lo Sheng mengikuti si Ma Yulong dan berjalan di aula bela diri 10.000 roh, dan tim besar di belakangnya sedang berkumpul. Masih dalam pengasingan, cepat keluar, senior Yulong akan mengambil tindakan. Senior Yulong ingin memberi pelajaran pada yang berpengaruh. Apakah Anda akan melihat pertunjukan yang bagus? Saya datang sekarang. Pada saat ini berita tentang tantangan si Ma Yulong terhadap Lo Sheng dengan cepat menyebar di kota suci. Melalui token transmisi suara, beberapa murid Wanling yang sedang berlatih di alam rahasia juga meninggalkan alam rahasia dan bergegas ke sini. Adapun para murid yang sedang mundur, mereka juga buru-buru mengakhiri retret mereka dan bergegas. Namun para prajurit yang tinggal di kota suci adalah yang paling cemas. Kota suci itu terlalu besar, dan mereka tidak bisa sampai di sana dalam waktu singkat. Mereka hanya dapat menemukan susunan teleportasi terdekat dan bergegas melalui saluran teleportasi dengan cepat. Pada saat yang sama, mereka masih berdoa dalam hati agar si Ma Yulong menjadi lebih lembut, agar Lo Sheng bisa bertahan dan mampu melawan lebih lama.
Saat Loseng mengikuti si Mayulang di depan, jumlah orang di prajurit aula bela diri Wanling Martial di belakangnya juga meningkat. Dari ratusan orang pada awalnya dengan cepat berubah menjadi ribuan. Loseng melihat kelompok besar orang di belakangnya, semuanya berada di alam laut dewa, dan hanya ada sedikit orang yang berada di alam hidup dan mati. Jadi Loseng juga sedikit terdiam, karena dia merasa segala sesuatu di alam atas ini bisa sangat keras, dan itu juga membuat Loseng merasa luar biasa. Setelah memasuki kedalaman aula bela diri Wanling, si Mayulang membawa Loseng ke aula utama. Saya khawatir agak tidak pantas untuk berkompetisi di aula ini, kan? Meskipun aula di depan Loseng luas, ketika prajurit setingkat mereka berkompetisi, saya khawatir itu tidak akan memakan waktu lama dan hanya membutuhkan beberapa gerakan untuk mengalahkan orang ini. Atapnya mungkin akan hancur, tapi Loseng tidak tahu bahwa kata-katanya segera menyebabkan ledakan tawa dari para prajurit di belakangnya. Dia memang anak dusun dari dunia bawah. Dia bahkan tidak tahu tentang ruang mimpi. Hei, ternyata orang ini cuek. Lagi pula dia berasal dari kalangan kecil. Ilmu apa yang bisa dia punya? Setelah mendengar kata-kata ini, Loseng merekam bibirnya, kemudian dia tersenyum ringan. Namun si Mayulang tidak mengolok-olok Loseng, kemudian dia menunjuk ke dunia jimat giok berbentuk berlian yang mengambang di aula dan berkata, "Ini adalah istana naga dan harimau, dan ini juga merupakan tempat di mana para prajurit aula bela diri Wanling bersaing. Di istana naga dan harimau ini terdapat ruang impian yang dapat memproyeksikan refleksi kita ke dalamnya. Karena ini adalah refleksi murni, semua senjata, harta, dan teknik kita sepenuhnya disalin ke dalamnya. Tapi jangan sampai terluka karena pukulan yang terlalu keras." Setelah mendengar perjelasan si Mayulang, Loseng tiba-tiba menyadari. Sebenarnya ini adalah susunan ilusi. Si Mayulang berpikir sejenak, kemudian dia mengangguk dan berkata, "Anda bisa memahaminya, tapi ruang mimpi ini masih berbeda dari rangkaian ilusi." Jelas, formasi hantu sebenarnya menggunakan formasi untuk menciptakan ilusi, dan tubuh prajurit itu sendiri berada dalam formasi hantu. Adapun ruang mimpi ini sebenarnya menggunakan kemampuan lipat es tingkat kelima dari hukum ruang. Untuk mengubah refleksi prajurit itu sendiri, melemparkan es ke dalamnya. Itu seperti melihat ke cermin dan salinan lengkap diri sendiri saat masuki ruang itu untuk bertarung, dan semua senjata serta item lainnya akan dipertahankan. Dari sudut pandang ini, ruang mimpi secara alami jauh lebih rumit daripada rangkaian ilusi. Tapi si Mayulang tidak mau menjelaskan terlalu banyak kepada Loseng. "Lalu, bagaimana kita memulainya?" Loseng bertanya. Si Mayulang melambaikan tangannya, dan dua belah ketupat yang mengambang di istana naga dan harimau diam-diam menyelayang. Kemudian dia mengulurkan tangan dan mendorong jimat batu giok sebelah ketupat itu ke Loseng. "Tuangkan esensi hati ke dalamnya, dan Anda bisa memasuki ruang mimpi," kata si Mayulang. Tapi saat ini wajah Loseng menunjukkan sedikit keraguan. Jika dia masuki ruang mimpi, segala sesuatu tentang dirinya akan ditiru. Loseng tahu bahwa ada beberapa rahasia yang tidak dapat diungkapkan dalam keadaan apapun. Melihat tatapan Loseng, si Mayulang berpikir sejenak dan menebak pikirannya. Ia berkata, "Refleksi ini hanya menggunakan hukum ruang. Dia tidak meniru tubuh Anda setelah memahami Anda. Jadi tidak akan ingat rahasia apapun yang Anda miliki, karena ini seperti melihat ke cermin. Cermin dapat dengan jelas memantulkan wajah seseorang, namun tidak dapat mengingat orang tersebut." Meskipun metafora gambar ini menghilangkan keraguan Loseng, tetapi dengan keraguan seperti itu, dia segera menarik nafas dalam-dalam. Orang ini masih sangat berhati-hati, takut sebagian rahasianya terbongkar.
Saya benar-benar tidak tahu beberapa berharganya rahasianya. Orang miskin cenderung lebih suka bersembunyi, jadi biarkan saja. Namun, mereka tidak tahu bahwa kekhawatiran Loseng masuk akal. Belum lagi ada kuali misterius dalam pikirannya atau pecahan do surgawi. Jika perintah mengaum ini saja terungkap, saya khawatir itu akan menimbulkan masalah yang tak ada habisnya. Apalagi token mengaum ini dapat digunakan tanpa batasan, jadi saya khawatir bahkan Tianxun yang kuat pun akan menjadi gila. Oleh karena itu, Loseng secara alami harus berhati-hati. Adapun kata-kata ini, Loseng terlalu malas untuk peduli. Setelah merasa lega, dia mengaktifkan cimet giok berbentuk berlian. Ketika Loseng baru saja mengaktifkan cimet giok berbentuk berlian, dia tiba-tiba menemukan dirinya tenggelam ke ruangan lain. Namun ini bukan berarti dia benar-benar masuki ruang lain. Faktanya dia sendiri masih berdiri di Istana Naga dan Harimau. Dan di sisi lain adalah tubuh identik lainnya yang diciptakan melalui refleksi. Ruang impian ini menarik. Saat bertarung di ruang ini, Anda bisa menggunakan kekuatan penuh Anda. Biarpun Anda benar-benar mati, itu hanya proyeksi saja. Dengan cara ini, kita bisa menghindari korban jiwa dan tetap membiarkan yang terbaik. Loseng tersenyum sedikit dan melihat sekeliling. Ruangan itu sangat luas, tanpa ujung yang terlihat. Sosok Sima Yulong diam-diam muncul, berdiri dengan tenang tidak jauh, dan bayangannya juga masuki ruang mimpi ini. Setelah Sima Yulong melayang dengan tenang di ruang ini, ekspresinya masih acuh tak acuh, tapi ada pedang giok merah tua di tangannya. Sebenarnya saya juga bisa menolak lamaran penguasa istana suci, kata Sima Yulong lagi. Kemudian dia dengan lembut mengayunkan pedang giok di tangannya. Saya memilih untuk menantang Anda tidak hanya untuk mengatasi amanah penguasa istana suci, karena saya juga ingin menantang Anda untuk membuktikan satu hal, bahwa saya layak masuki istana rumah ke-13. Apa yang harus dibuktikan? Loseng bertanya. Sima Yulong berpikir sejenak kemudian berkata, itu membuktikan bahwa pilihan mereka salah. Mendengar ini, Loseng tersenyum tipis dan mengambil senjata suci bermutu tinggi di tangannya, kemudian menaruh pedang panjang di dadanya. Kalau begitu, buktikan. Ketika Sima Yulong melihat senjata suci Loseng, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Senjata suci? Apa? Loseng bertanya. Bukan apa-apa. Wajar jika Anda baru saja naik dan tidak bisa mendapatkan senjata dewa Anda sendiri. Sima Yulong meletakkan pedang giok merah tua di tangannya dan mengeluarkan pedang giok hijau muda di tangannya. Saya punya dua pedang. Pedang giok tadi adalah senjata dewa kelas 1 yang disebut pedang Jian San Sanji. Jika Anda menggunakan pedang ini untuk melawan saya, mungkin Anda akan menang. Meskipun pedang giok ini adalah senjata dewa kelas 3, tapi itu lebih baik dari senjata suci, dan itu masih sedikit tidak adil. Tapi saya tidak memiliki senjata suci, jadi saya hanya bisa meminta maaf. Tingkat ketiga dan tingkat pertama. Ada sedikit kebingungan di wajah Loseng. Pada saat ini banyak prajurit dari aula bela diri Wanling di Istana Naga dan Harimau yang tiba-tiba merasa bahagia. Melalui Xinghui dari Istana Naga dan Harimau, mereka dapat melihat gambar di ruang mimpi secara bersamaan. Dan mereka mencibir. Sudah saya bilang, para pendaki semuanya benar-benar sampah. Saya kira orang ini belum pernah melihat senjata dewa sebelumnya. Jangan bilang pada saya, itu sangat mungkin. Sulit bagi pemurni senjata manapun di dunia bawah untuk menempa senjata dewa. Tentu saja, Loseng telah melihat senjata dewa, dan dia telah banyak melihatnya. Namun Loseng tidak secara serius memikirkan tingkatan senjata dewa. Dia awalnya mengira senjata dewa dibagi menjadi tingkat atas, menengah dan bawah, seperti senjata suci. Namun nyatanya senjata dewa tidak dibagi dengan cara ini. Tingkat senjata dewa secara kasar dapat dibagi menjadi 3 tingkatan,
yang merupakan senjata Dewa Suci tingkat tinggi dan kemudian satu tingkat lebih tinggi. Faktanya, itu adalah senjata semi dewa di antara 4 kerajaan dewa utama. Kemudian datanglah kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Kemudian turun ke dewa tertinggi. Pedang Jiangsan Senji berwarna merah tua yang dimiliki Simo Yulong adalah senjata dewa kelas 1 dan itu juga bisa dianggap sebagai harta karun yang sangat kuat. Namun senjata yang benar-benar ampuh di alam semesta adalah dengan meninggalkan namanya di monumen 3000 roh alam semesta. 3000 pertama dari monumen roh alam semesta pada dasarnya ditempatkan oleh senjata dewa tertinggi. Sedangkan untuk 1000 hingga 10 semuanya adalah artefak kelas 1. Sekarang Sima Yulong melihat bahwa Lo Shen tidak begitu mengerti dan benar-benar menjelaskannya kepada Lo Shen secara langsung. Baru kemudian Lo Shen memahami klasifikasi senjata di dunia atas. Sebenarnya Lo Shen memang memiliki senjata dewa tertinggi, tetapi efek menggunakannya untuk bertahan melawan musuh tidak terlalu memuaskan. Selain itu, beliung tambang bintang hitam tidak cocok untuk bertarung dan tidak bisa muncul begitu saja. Setidaknya dengan kekuatan Lo Shen saat ini, dia tidak cukup kuat untuk melindungi senjatanya. Jika tidak, hal itu pasti akan menarik perhatian beberapa orang yang sangat berkuasa. Setelah banyak bicara, sudah hampir waktunya untuk mengambil tindakan. Sima Yulong tersenyum tipis dan ada gelombang keagungan di sekelilingnya. Hukum angin, dan itu adalah hukum angin tingkat keempat. Mata Lo Shen tiba-tiba mengembun. Iya, saya punya satu hal yang sangat saya sesalkan, yaitu ketertarikan saya terhadap hukum ruang tidak tinggi. Kata Simo Yulong, sosoknya tiba-tiba melintas dan seluruh tubuhnya menghilang tertiup angin. Setelah suaranya terdengar, dia segera mengambil tindakan. Mata Lo Shen berkilat dan ketika dia tidak bisa melihat sosok Sima Yulong, dia melepaskan persepsinya dan memperhatikan setiap gerakan di sekitarnya. Dengan kekuatan hukum, afinitas setiap orang berbeda. Menyempurnakan hukum yang Anda kuasai. Anda tidak mengerti, di dunia atas hukum ruang dan hukum waktu adalah fondasinya. Hukum lain bisa diabaikan, tapi mengembangkan kekuatan kedua hukum ini diperlukan. Saat suara itu melayang, lusinan angin kencang bertiup, mengacak-ngacak rambut Lo Shen, dan pada saat ini, pedang giok hijau muda tiba-tiba menusuk dari angin kencang. Kedua pedang panjang itu bertabrakan dengan ringan, namun meskipun sosok Sima Yulong menghilang tertiup angin, tapi dia masih tersenyum tipis dan berkata, "Reaksinya bagus." Mengenai pujian Sima Yulong, Lo Shen tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia prihatin dengan pertanyaan sebelumnya. Apakah itu sangat perlu? Iya, saya secara bertahap telah memahami satu tingkat hukum waktu. Dan hanya ada 2 tingkat hukum ruang, jadi saya sangat tertekan. Hati-hati, tidak akan mudah untuk menghindari pedang berikutnya. Setelah berkata itu, angin kencang lainnya menyapu. Jelas di antara angin kencang yang lebih kuat saat ini, akan lebih sulit untuk menemukan secara akurat sosok Sima Yulong di tengah angin kencang tersebut. Namun pedang panjang di tangan Lo Shen masih menusuk miring, memblokir pedang kedua Sima Yulong dengan sangat presisi. Meskipun mereka berdua bertarung satu sama lain dengan cara yang normal, tapi mereka tetap mengobrol seolah-olah mereka tidak sedang berkompetisi, melainkan bermain. Hah? Baru kali ini Sima Yulong akhirnya menunjukkan sedikit kebingungan di wajahnya. Pedang pertamanya hanya untuk menguji Lo Shen. Jadi dia hanya menggunakan 30% dari kekuatannya. Jadi wajar jika pedang pertama diblokir oleh Lo Shen sesuka hati. Tapi untuk pedang kedua, dia sudah menggunakan 49 teknik tubuh angin kekacauan dan kombinasikan dengan pedang tersembunyinya yang cukup kuat. Menurut penilaian Sima Yulong, Lo Shen seharusnya tidak bisa mengambil pedang ini, tapi khawatir ini menjadi sedikit memalukan. Jadi, dia bersiap menggunakan pedang ketiga untuk membunuh bayangan Lo Shen di ruang ilusi ini. Hanya saja Lo Shen masih terlihat tenang,
dan bahkan dengan santai mendorong pedang keduanya. Pada saat yang sama, Loseng bertanya, "Saya masih tidak mengerti, mungkinkah hukum ruang dan waktu adalah sesuatu yang harus dikuasai oleh para jenius di dunia atas?" "Ya, harus dikuasai. Jadi selama retret ini, saya juga bekerja keras untuk memahami kedua prinsip tersebut." Suara Simo Yulong terus tersampaikan di tengah kepakan angin. Lagi pula informasi ini juga sangat penting bagi Loseng, karena pepatah yang mengatakan bahwa waktu adalah raja dan ruang dihormati. Jadi bukanlah hal yang tidak masuk akal. Karena hal-hal yang terlibat dalam dua hukum asli ini terlalu kuat. Mari kita bicara tentang hukum waktu terlebih dahulu. Ketika lawan mengubah kecepatan waktu sesuka hati, dia dapat melakukan perjalanan 100 kali lebih cepat dari orang mempraktekkan hukum angin. Adapun hukum waktu, tidak peduli seberapa cepat kecepatan seseorang, bagaimana mereka bisa menghilangkan batas waktu. Jadi cara melawan hukum waktu adalah dengan mempraktekkan sendiri hukum waktu. Dan hal yang sama berlaku untuk hukum ruang. Jadi wajar jika kekuatan kedua prinsip ini adalah fondasi dari para prajurit, dan ini juga merupakan kursus wajib bagi para pejuang di alam atas. Saat ini, meskipun Loseng dan Simo Yulong bertarung, tapi mereka juga berbicara secara bersamaan. Saya tidak menyangka orang ini akan memblokir dua pedang senior Yulong. Jangan terlalu bersemangat. Senior Yulong tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Apakah Anda lupa bahwa betapapun lemahnya lawannya, Senior Yulong selalu mengalahkan musuh dengan 3 pedang. Tetapi anak ini tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Lihatlah, dia seolah-olah tidak ada yang salah dan dia hanya bertanya-tanya. Dia hanya berpura-pura tenang, tapi sebenarnya dia takut setengah mati. Semuanya, berhentilah bicara. Senior Yulong akan menggunakan pedang ketiganya. Seseorang di Istana Naga dan Harimau berteriak keras, meminta semua orang untuk berhenti berdebat. Simo Yulong ini memiliki kebebasan, tidak perlu dengan siapa dia bertanding. Dia tidak akan pernah mengalahkan musuh dengan satu gerakan. Dan pedang kedua bermaksud untuk menekan. Adapun pedang ketiga yaitu saat dia menggunakan kekuatan aslinya. Selama bertahun-tahun, Simo Yulong telah menghadapi musuh berkali-kali, tetapi Simo Yulong tidak pernah melanggar rutinitas ini. Jadi banyak prajurit Wanling yang telah mempelajari pedang ketiga Simo Yulong. Jadi beberapa prajurit akan menggunakan kehormatan ini untuk menyombongkan diri di depan orang luar. Lagi pula, dialah yang memblokir dua pedang pertama Simo Yulong. Di ruang mimpi, momentum dahsyat tiba-tiba ditransmisikan dari hembusan angin yang gila. Loseng menghadap kelompok angin tepat di depan, dan ekspresinya menjadi hati-hati secara bersamaan. Simo Yulong ini bisa dikatakan sebagai jenius pertama yang dia lawan setelah naik ke dunia atas. Jadi hasil dari pertempuran ini tidak berdampak pada Loseng, dan kematian di ruang mimpi bukanlah masalah besar. Tetapi itu masih memiliki peran kunci dalam penilaian Loseng. Jadi dalam menghadapi pedang ketiga Simo Yulong, Loseng secara alami sangat serius. Sekarang di ruang mimpi tanpa akhir ini, ratusan angin kencang tiba-tiba muncul dan berputar di sekitar Loseng. Segera setelah itu angin tak kasat mata mulai menekan dengan keras, membentuk kelompok angin spiritual yang sangat kuat di depan Loseng. Dan kelompok angin itu dilapisi dengan lapisan cahaya keemasan. Hukum emas. Alis Loseng sedikit melonjak. Apakah kekuatan kedua hukum itu terintegrasi sempurna? Saat kelompok angin terus menyatu, sosok Simo Yulong muncul kembali dan dia tidak perlu lagi menyembunyikan sosoknya. Baru saja Loseng dengan mudah menangkis pedang keduanya yang mengejutkan Simo Yulong. Tapi dia tidak menganggap Loseng sebagai orang biasa yang naik. Meskipun dia meremehkan visi istana ke-13, dia percaya bahwa visi istana ke-13 tidak akan terlalu buruk. Namun evaluasinya terhadap Loseng hanya sebatas beberapa keterampilan. Lawan di level ini tidak cukup baginya untuk mencoba yang terbaik. Ketika gelombang angin dan kecemerlangan emas menyatu secara ekstrim,
Simo Yulong menusuk pedang gioknya ke dalam gelombang angin. Meskipun pedang giok ini adalah senjata dewa kelas 3, bagaimanapun juga pedang ini terbuat dari batu giok dan teksturnya sangat lembut. Setelah penggabungan ini, pedang tersebut segera dihancurkan menjadi bubuk oleh gelombang angin yang dikompresi secara ekstrim. Namun setelah pedang giok dicincang, Simo Yulong memegang gagang pedangnya dan tersenyum pada Lo Sheng. Saya pikir kita harus berbicara di luar ruang mimpi. Ketika tubuh fisik di ruang mimpi terbunuh, bayangan Lo Sheng akan hilang. Implikasinya adalah Lo Sheng pasti akan mati di bawah pedang ini. Di bawah suara mendesing, tanpa menunggu jawaban Lo Sheng, Simo Yulong dengan lembut mengangkat gagang pedangnya. Bentuk massa angin tiba-tiba berubah dari bola bundar menjadi tubuh pedang dari pedang gioknya menunjukkan dengan ringan ke arah bilah pedang. Kemudian dia melambaikannya dengan kuat. Dengan tangan yang lain, segera bilah angin yang bersinar dengan cahaya keemasan datang langsung ke arah Lo Sheng. Pedang angin emas. Melihat adegan ini, ekspresi Lo Sheng tiba-tiba berubah. Bilah angin emas seperti ini yang pernah dilihat Lo Sheng sebelumnya di tengah lautan bintang yang ganas. Terdapat sejumlah besar bilah angin emas. Dan bilah angin emas ini tampaknya memiliki kecerdasan. Menurut penilaian Lo Sheng, kekuatan hukum angin yang terkandung dalam bilah angin emas ini mungkin telah mencapai tahap yang sulit dia bayangkan. Salah. Dalam sekejap pikiran, Lo Sheng segera menyangkal penilaiannya sendiri, dan bilah angin emas memiliki penampilan yang mirip. Lagi pula, Simo Yulong ini tentu saja merupakan jenius nomor 1 di Tanah Suci kelas 10. Namun di antara orang-orang di klan surgawi, manakah yang tidak jenius? Saat itu, beberapa prajurit dewa dari klan surgawi kesulitan menghadapi bilah angin hitam, apalagi bilah angin emas. Jadi tidak mungkin Simo Yulong memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, karena ini tidak sesuai dengan akal sehat. Memikirkan hal ini, tekanan di hati Lo Sheng tiba-tiba menghilang, dan energi kekacauan di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan. Lo Sheng juga telah menyelesaikan beberapa hukum asal lainnya di rumah abadi. Dia pada dasarnya memiliki afinitas tertinggi untuk berbagai hukum, jadi tidak sulit untuk memahaminya, dan Lo Sheng secara alami akan melakukannya sebelum memasuki dunia atas. Segera dengan sedikit ayunan pedang panjang di tangan Lo Sheng, bilah angin tiba-tiba muncul dari tubuh pedang, kemudian menempel pada permukaan pedang panjang itu. Bilah angin hijau berputar dengan liar di sekitar pedang panjangnya. Jelas, Lo Sheng berencana menggunakan hukum angin untuk melawan pedang Simo Yulong. Melihat hukum angin yang diungkapkan oleh Lo Sheng, jejak rasa jijik muncul di kedalaman mata Simo Yulong. Dia adalah seorang pejuang yang mengambil jurusan hukum sistem angin dan merupakan anak di bawah umur dalam hukum sistem logam. Keterampilan yang dia praktekkan juga konsisten dengan hukum sistem angin, jadi dia secara alami bisa mengenali hukum angin. Jadi setelah melihat teknik Lo Sheng seperti ini, meskipun dia tampaknya murni menggunakan hukum angin dan hanya ada tingkat 3 dalam hukum angin, bagaimana kekuatan seperti itu bisa memblokir pedangnya? Saya melebih-lebihkan Anda, kata Simo Yulong dengan tenang di dalam hatinya. Adapun di aula naga dan harimau, para prajurit aula bela diri Wanling semuanya senang. Mencoba melakukan apapun yang ingin Anda lakukan, itu hanya akan membawa penghinaan pada diri Anda sendiri. Hei, anak ini adalah seorang pendaki dari dunia bawah. Senang rasanya bisa mempraktekkan hukum angin tingkat ketiga. Biarkan dia melawan mati-matian sekali. Saat dia keluar dari ruang mimpi nanti, kita akan memperlakukannya lagi. Para prajurit di luar aula bela diri, Wanling semuanya tertawa terbahak-bahak. Karena semakin banyak orang bergegas kembali dari luar, bahkan di istana naga dan harimau yang besar tampak penuh sesak. Mungkin ada 6 hingga 7 ribu orang di 3 lantai di dalam dan di 3 lantai di luar. Namun apa yang tidak diketahui para pejuang ini adalah bahwa pada saat ini bahkan penguasa istana suci dari tanah suci Linghu dan sekelompok tetua diam-diam menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di ruang mimpi.
Namun tidak seperti reaksi para pejuang ini. Wajah penguasa istana suci dan tetua lainnya juga menunjukkan kebingungan. "Penatua Gong, bagaimana menurut Anda?" tanya penguasa istana suci. Melihat bila angin yang didapatkan oleh Lo Sheng di ruang mimpi, Penatua Gong di samping juga merupakan salah satu tetua tanah suci Lingwu. Dan dia berkata dengan wajah hati-hati, "Aneh, ini sungguh aneh. Anak ini memang menjalankan hukum angin dan hanya memiliki tingkat ketiga, yang mana jauh kalah dengan naga giok. Tapi kenapa saya merasa bila angin ini benar-benar berbeda dari bila angin biasa?" Penguasa istana suci mengangguk. "Saya pikir hanya saya yang memiliki ilusi ini. Lo Sheng tidak melakukan teknik rahasia apapun, tetapi hanya mendapatkan kekuatan hukum dengan esensi sejati. Tapi bagaimana dia melakukannya?" Dengan indera penciuman yang sensitif dari penguasa istana suci dan para tetua ini, saat Lo Sheng mengembunkan bilah angin, dia telah melihat kelainan tersebut. Hanya saja mereka tidak bisa melihat dari mana kelainan ini berasal. Mengesampingkan hukum angin tingkat 3, jumlah lapisan hukum adalah kuncinya. Tetapi kualitas latihan juga dapat menentukan kekuatan bilah angin. Dan masalahnya adalah mereka tidak bisa melihat gerakan apa yang dilepaskan Lo Sheng. Paling-paling mereka cukup halus dan aneh dalam ilmu pedang. Namun ini juga merupakan pemikiran hati-hati dari penguasa istana suci dan para tetua yang menyebabkan mereka gagal melihat petunjuknya. Karena mereka tidak tahu bahwa Lo Sheng sama sekali tidak menggunakan esensi sebenarnya. Dan mereka bahkan tidak tahu bahwa masih ada orang di dunia ini yang dapat menggunakan energi kekacauan. Dan Lo Sheng memang tidak menggunakan teknik lain karena energi kacau yang mengalir di tubuhnya adalah teknik, dan teknik ini belum pernah mereka dengar. Lagi pula, seorang pejuang menyerap vitalitas langit dan bumi dan mengubahnya menjadi esensi sejati untuk digunakan sendiri. Dia menggunakan ciptaan langit dan bumi untuk menyerapnya untuk digunakan sendiri, dan kemudian menggunakan esensi sejati sesuai aturan untuk meledakkan kekuatan maksimum dari esensi sejati. Kekacauan adalah sesuatu yang lebih murni, yang merupakan asal mula seluruh dunia. Dari setiap tumbuhan dan pohon gunung dan sungai, bahkan energi langit dan bumi, semuanya diubah oleh kekacauan. Sehingga rasa sakit yang diderita Lo Sheng karena mempraktekkan seni rahasia kekacauan tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Tetapi imbalan yang akan dia terima di masa depan juga tidak dapat dibayangkan. Sekarang, pedang Simo Yulong begitu kuat, sehingga dia sepertinya bisa meledak ke seluruh dunia. Jika tidak digunakan di ruang mimpi ini, saya khawatir seluruh aula bela diri Wanling akan dihancurkan oleh pedang ini. Sebagai perbandingan, pedang Lo Sheng tampak jauh lebih lemah. Saat pedang diayunkan, bilah angin hijau mengembun dalam cahaya pedang. Bilah angin yang dipadatkan oleh hukum sistem angin tingkat 3 dan masih jauh dari cukup untuk dilihat. Jadi banyak murid di Istana Naga dan Harimau memiliki ekspresi mengejek di wajah mereka. Adegan berikutnya adalah bilah angin hijau ini dipukul langsung oleh senior Yulong dan ditelan dengan satu pedang, kemudian tubuh Lo Sheng akan hancur berkeping-keping. Bagaimanapun mereka ingin melihat ekspresi kekalahan di wajah Lo Sheng setelah meninggalkan ruang mimpi. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.